Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dapat perlindungan dari Sang Penguasa Semesta Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kepada kita semua yang menjalani bulan Ramadan, semoga senantiasa mendapat hidayah, taufik dan ampunan serta berkah yang berlimpah. Kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, 2 hari termasuk hari ini, kita digemparkan oleh suatu berita yang muncul di salah satu negara di Eropa, yaitu Denmark, di mana sebuah kelompok orang yang termasuk pimpinan partai yang dianggap partai garis keras anti-Islam di negara tersebut, yaitu Denmark, yang mensponsori pembakaran naskah Al-Quran, ya, sekaligus juga sebetulnya penyerangan terhadap menyebarkan kebencian terhadap umat Islam dan Islam itu sendiri di Denmark. Saudara, peristiwa seperti ini bagi di negara-negara Eropa maupun Barat yang selama ini mengklaim diri sebagai negara demokrasi yang beradab, itu itu berulang. Mereka terutama menyerang ajaran Islam, bahkan tokoh-tokoh umat Islam, bahkan umat Islam itu sendiri. Hal-hal itu terjadi beberapa tahun di Amerika Serikat dan sering terulang, kemudian di negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, bahkan mereka terang-terangan, para pemimpinnya terang-terangan menyampaikan pandangan-pandangan anti-Islam, termasuk juga di Belanda, yang oleh mereka selama ini dianggap sebagai negara-negara yang berkemajuan, yang berkeadaban, bahkan negara kampion demokrasi. Pemimpin mereka justru juga menyampaikan hal yang sama. Misalnya juga pemimpin Denmark ini, Perdana Menteri, mengatakan bahwa kegiatan penyebaran kebencian terhadap keyakinan orang lain atau ajaran agama orang lain, bahkan termasuk pembakaran Al-Quran ini, naskah Al-Quran ini, dianggap sebagai bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana para pemimpin Eropa atau pemimpin negeri-negeri Barat yang tentunya mereka adalah berlatar agama Kristen, apakah itu Kristen Protestan ataupun Katolik, pun memiliki pandangan seperti itu. Tetapi ini berbeda jauh dengan pandangan-pandangan yang terjadi di para pemimpin, bahkan penganut agama Islam di negara-negara mayoritas Muslim, bahkan di negara-negara yang hampir seimbang penduduknya negara-negara yang lain. Tidak pernah terjadi di kalangan umat Islam atau pemimpin, apalagi pemimpin Muslim, negara-negara Muslim, menganjurkan atau membenarkan tindakan untuk menghina, jangankan membakar kitab suci orang agama yang lain, menghina pun tidak diboleh. Taruhlah di kita di Indonesia, tidak boleh menghina keyakinan agama-agama yang lain, karena memang itu dasar agama yang dianutnya dalam Islam, itu dilarang untuk menghina. Sekalipun kita menganggap bahwa ajaran mereka itu menyimpang, tidak boleh kita menghina tokoh-tokohnya, bahkan tokoh-tokohnya kita muliakan, bahkan ajarannya pun tidak boleh kita hina. Cara mereka beribadah, tidak boleh kita melakukan ekspresi penghinaan terhadap mereka. Itulah peradaban Islam. Karena itu adab, kata peradaban itu berasal kata dari kata adab, yang artinya itu terdidik atau berpendidikan. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa adabani rabbi fahsani ta'dibi. Aku dididik oleh Allah dengan pendidikan yang terbaik, kata Nabi. Ini berbeda jauh dengan mereka, para pemimpin dan masyarakat Eropa yang beragama Nasrani, yang mengekspresikan selalu kebencian terhadap keyakinan dan agama orang lain dan mengganggu. Oleh karena itu saya akhirnya berkesimpulan pada suatu kesimpulan bahwa sebetulnya agama Kristen gagal total memberi panduan moral dan etik terhadap perilaku penganutnya, terutama di negara-negara Eropa dan Barat, dan termasuk di Indonesia. Buktinya misalnya peristiwa beberapa pendeta, termasuk Saifuddin Ibrahim, yang mengumbar menurut pendeta yang lain mereka juga membenci perilaku dia, mengumbar syahwat kemana-mana, kemudian melarikan diri, suka membenci mengekspresi kebencian terhadap keyakinan lamanya, atau suka mengganggu kelompok-kelompok yang lain. Nah, karena itu
dengan pandangan para pemimpinnya, para pemimpin negara Denmark yang tentunya beragama Kristen, yang membenarkan tindakan rakyatnya seperti itu, artinya Eropa sebetulnya masih di zaman kegelapan dalam konteks peradaban. Nah, dan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya kira bukan hanya itu sebetulnya, bukan hanya dalam konteks pandangan tentang bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana cara berhidup berkelompok, bernegara dengan berbagai varian penganut agama atau keyakinan atau perbedaan-perbedaan dalam keyakinan agama pun yang lain di dalam kelompok-kelompok masyarakat itu. Hanya Islam yang menaruh mengatur tentang bagaimana kita berhubungan dan menyebarkan kasih sayang, penghormatan kepada kelompok-kelompok berkeyakinan yang lain. Dan itu sejak awal mula Nabi kami Muhammad SAW mengatur kehidupan cara hidup mereka bertetangga dengan kaum Nasrani, bagaimana cara merespon dan melayani kelompok-kelompok yang beragama yang lain di Nasrani maupun Yahudi di zamannya. Yang tentunya mereka dengan perilaku yang baik saling menghormati, itulah yang dijaga dan diajarkan kepada kita, bahkan dicantumkan dalam Al-Quran dengan lakum dinakum waliyadin itu. Bagi mereka keyakinan mereka dan bagi kami keyakinan, bagi kita keyakinan kita, atau bagi mereka dengan agama mereka dan bagi kita dengan agama kita. Kita tidak boleh saling menghina, mengganggu, apalagi kita sampai menyerang karena perbedaan pandangan atau keyakinan agama, termasuk pandangan. Tetapi kalau pandangan yang hina, tentunya kita harus melakukan pembelaan. Kita harus melakukan penegakan hukum. Tidak seperti Denmark, rakyatnya menghina kelompok-kelompok agama warga dengan keyakinan yang lain, tapi dia membenarkan bahwa itu adalah ekspresi. Jadi demokrasi adalah penista. Kalau demokrasi model begini adalah demokrasi penista. Demokrasi yang sebetulnya tidak mengandung nilai-nilai yang patut diikuti. Patut kita bercermin ke sana. Nah, saudara sekalian, mengapa juga saya mengatakan bahwa agama Kristen sesungguhnya gagal dalam membingkai, memandu perilaku penganutnya, misalnya dalam hal kehidupan sehari-hari. Kita tentu lihat baik melalui video maupun media sosial pun yang lain, betapa mereka dalam hal perilaku saja, mereka wanita-wanita mereka melakukan telanjang di mana-mana, di pantai-pantai bertelanjang, bahkan mohon maaf mereka secara bebas melakukan perbuatan yang sesungguhnya itu disembunyikan, tidak seperti binatang melakukan seks bebas di mana-mana. Bahkan mereka mohon maaf juga mereka dibiarkan untuk melakukan perzinahan di mana-mana, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti. Bahkan dalam konteks tertentu mereka melakukan pencurian, perampokan terhadap harta negara dengan alasan apapun, misalnya usaha dan sebagainya. Itu terjadi di Indonesia. Nah, karena itu saudara sekalian, saya menganggap peradaban Barat hari-hari ini, bahkan sebetulnya peradaban tidak bisa dicontoh, tidak boleh dicontoh karena itu sangat menyesatkan dalam konteks kehidupan di dunia ini, menata kehidupan di dunia ini, maupun di apalagi kehidupan sesudahnya. Jadi apa yang terjadi hari ini di Denmark, yang penghinaan, pembakaran terhadap naskah Al-Quran dan ekspresi kebencian yang luar biasa terhadap keyakinan orang lain, dalam hal ini Islam, itu tidak boleh, tidak bisa dibenarkan, bahkan itu melanggar hak asasi manusia. Mereka selama ini berkuat tentang melanggar tentang tegaknya hak asasi manusia, tapi pemimpin mereka membenarkan apa yang mereka rakyatnya lakukan. Jadi ini kemunafikan luar biasa. HAM yang mereka pahami itu sesuai dengan selera mereka. Inilah menurut saya kegagalan Nasrani membingkai atau memandu etika dan perilaku penganutnya, baik pemimpinnya maupun rakyatnya di hampir seluruh lapisan dunia, masyarakat dunia. Nah, karena itu tentunya ya saudara sekalian, tentunya tidak semua para pemikir Kristiani juga yang lain cukup baik, seperti sering saya sebutkan misalnya Profesor Himeris, female
maupun misalnya penulis The Civilization of The Story of Civilization dan lain sebagainya. Tentu ya, tetapi kebanyakan, bahkan saya mengatakan bahwa ini perilaku telanjang, perempuannya, perilaku berzina, terlalu dianggap sebagai kebebasan yang harus didukung. Ini menurut saya sangat kita prihatinkan, karena justru kita berharap bahwa dengan agama seperti Kristen itu bisa memandu etika dan perilaku umatnya yang umat apakah barat ini. Tetapi dengan perilaku mereka yang menimbulkan ekstremisme terhadap agama dan apapun yang lain, dan dibenarkan oleh para pemimpinnya, perdana menterinya lagi jarang, artinya negara membenarkan tindakan mereka, itu saya menganggap Kristen gagal memandu ayatnya, memandu penganutnya, dan bahkan mungkin juga memompak penganutnya untuk membenci kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan, kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan dengan mereka. Memang di Hindu juga terjadi, terutama di India, tetapi tidak semua Hindu melakukan hal yang sama. Tapi kelompok-kelompok Hindu garis keras, radikal, yang melakukan itu yang sepertinya kita hari-hari ini kita lihat terjadi di India. Dan kita mengutuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka atas nama agama. Agama seperti ini adalah agama yang suatu ketika percaya cepat atau lambat akan sirna di pelataran peradaban umat manusia. Saudara sekalian, demikian tanggapan kita terhadap peristiwa yang terjadi di Denmark, yang oleh Indonesia juga sudah negara kita, pemerintah kita juga sudah melakukan respon yang keras terhadap tindakan pimpinan dan pengikut partai saya kiri radikal Pauding di Denmark, dan didukung oleh pernyataan Perdana Menteri Denmark yang mengatakan bahwa itu adalah ekspresi demokrasi atau kebebasan, memalukan dan biadab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini.